bagaimana solusi kepada anak muda yang sekarang ini yang sedang ditentang oleh orang tuanya, baik itu berhijrah, baik hijrah secara pakaian maupun hijrah secara ilmu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana solusi bagi anak-anak muda tersebut supaya bisa berhijrah menuju lebih dekat dengan Allah tetapi tidak durhaka kepada orang tua mereka? Tentang masalah hijrah. Nyo lon jauh dengan storytelling ti. Lon awal zaman lon tepu masalah dakwahnya belah 2 SMA teman tentang di Islam. Adanya nak ngan jamaah tablik. Yang pakat khuruj, khuruj pelajar. Apakah itu khuruj? Ban 3 khuruj langsung kena di hati. Alhamdulillah nyaman sekali nih dakwah seperti ini. Itikaf di masjid, keliling-keliling. Sampai mesti lo mentang khuruj. Sampai mesti mentang ide-ide itu. Karena dakwah orang yang ternyata aja lebih berilmu. Jadi mentang khuruj kan. Waktu itu khuruj 3 hari di daerah Ulele kalau nggak salah. Kemudian setelah itu dapat semangat dakwah. Waktu itu langsung sholat di Masjid Ajun. Kalau lagi libur sekolah tuh di Masjid Ajun, saya selalu ke masjid sebelum subuh itu udah ke masjid pakai jubah. Adik saya yang sekarang juga ngajar Al-Quran namanya Bilal. Adik saya karena waktu itu masih kecil dia ngefans banget sama kakaknya. Jadi saya pakai apa dia pakai yang sama. Saya pakai jubah putih-putih, dia pakai jubah putih-putih. Kita jalan di kampung dari dusun Ayahanda itu ke Masjid Ajun. Jalan anak-anak kecil lihat kita aneh. Dulu pakai jubah putih-putih aneh dulu tuh. Mak, punya malaikat kan lewat, mak. Tanya depan kita, punya malaikat, mak. Kita jalan terus. Waktu itu lagi semangat banget untuk hijrah. Hijrah dalam arti pengen berdakwah, tapi belum bijak, masih puber, masih full spirit, belum mature, belum matang. Sehingga gara-gara lagi semangatnya pas pulang ke rumah, itu saya ceramahin semua itu. Bapak, drone, Bang, drone neraka. Bandung neraka, rame di rumah, wah debat, dan segala macam. Akhirnya lon dinasihati oleh gue lon, kagaknya dakwahnya jangan frontal, diajarin cara dakwah pelan-pelan. Akhirnya gimana cara saya mendakwahi rumah? Karena waktu itu ibu belum berhijab, bapak masih belum sering ke masjid. Akhirnya kepegah oleh gue lon, pegat pengajian ubu di rumah. Buka aja Fadilah Amal, nah buku blog. Kemudian lo baca di rumah di satu tempat, di satu waktu dengan durasi yang sama. Jangan lama-lama. Maksimal 5 menit per hari. Tempatnya sama di ruangan tengah rumah dan di waktu yang sama yaitu ba'dal isya. Baca, bapak lewat, yang baca hadis. Oh ya, lewat. Banyak baca buku ikut tapi sambil gedengar. Nah baca hadis. Rasulullah bersabda, fadilah sholat, fadilah masjid, fadilah istighfar dan segala macam. Hanan lon pakai rawanya duduk, lalu lon pegang aja suasana di rumah. Pegang suasana, alhamdulillah lama-lama ada lon yang bilalnya hidup, dengar karena tiro, akhirnya kakak dengar karena dua roh, akhirnya mak dengar karena lero, akhirnya abang, akhirnya bapak, akhirnya je ke taklim di rumah. Artinya pesan saya, jangan frontal, jangan menjudge, menghakimi. Buatlah suasana yang nyaman, bi'ah yang nyaman di rumah kita tanpa harus memaksakan mereka. Apalagi sampai berdebat, jangan mendebat. Karena berdebat dengan mereka itu bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi mempertahankan ego. Kadang-kadang kita pikir debat itu untuk mencapai kebenaran, nggak selalu. Memang ada yang kayak gitu, tapi banyaknya justru lebih ke mempertahankan ego. Jangan mendebat, buat aja satu kebaikan dan tunjukkan kepada orang tua kita setelah hijrah, akhlak kita itu lebih baik. Jangan kita udah makin panjang jenggot, makin galak. Makin rajin ke masjid, makin kaku. Makin rajin ngaji, makin gak pernah bantu orang tua. Itu salah hijrah. Harusnya kalau kalian udah dekat dengan masjid, tunjukkan bukti atau hasil dari hijrah kalian itu dalam bentuk akhlak. Orang gak ngelihat ibadah kita, orang ngelihat perilaku kita. Terutama kepada orang tua dulu. Sehingga nanti orang tua begitu ngelihat kita udah berubah dan lebih baik, insya Allah dia pasti akan mendukung hijrah kita. Awal mungkin mereka bukan menolak, tapi khawatir. Lebih sebagai ayah menyona anak lon berubah, pasti khawatir kan? Anak lon bakal ikut aliran. Biasa itu bentuk kasih sayang orang tua. Jangan langsung kita ngerasa, ayah saya nggak siap, saya hijrah. Belum. Jangan disimpulkan dulu kayak gitu, berarti dia khawatir sayang sama kita. Maka hilangkanlah kekhawatiran dia dengan tunjukkan akhlak terbaik kita.